Ini cerita untukmu. Hai sahabat Gobi, kembali lagi bersama alur cerita Seulan 2 versi novel Sekti Tang Tak Tertandingi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari, kita lanjutkan. Air mata mengalir di wajahnya. Dia telah menghabiskan banyak upaya, dan akhirnya menggunakan takdir Dewa Laut untuk mengungkapkan rahasia terbesarnya. Dia sangat cemas, malu, takut, dan khawatir. Tetapi pada saat ini, semua emosi ini menghilang ketika Huo Yuhao mengaku. Yang tersisa hanyalah rasa manis dalam rasa malu yang dia rasakan. Dia menerima identitas saya sebagai seorang wanita. Ketika Huo Yuhao mengaku kepada Wang Dong, Dai Huabin dengan tenang tidak wajar. Mengapa? Dia tertawa dingin di dalam. Pengakuan itu baik, karena itu berarti Huo Yuhao merawat yang tidak terkendali dan sombong dengan label nomor 2. Itu berarti mengalahkan Huo Yuhao selama nasib Laut Dewa adalah pilihan terbaik. Karena ini akan sangat mempermalukannya bahkan jika itu tidak akan menghancurkan semangatnya. Itu setara dengan dia mencuri pacar Huo Yuhao. Kegembiraan aneh muncul di Dai Huabin ketika pikiran-pikiran ini muncul di kepalanya. Dia benar-benar ingin merasakan Huo Yuhao untuk gadis dengan tag nomor 2 menjadi lebih dalam. Dengan begitu, Huo Yuhao pasti akan merasakan lebih banyak rasa sakit dan penderitaan ketika gadis itu dicuri. Huo Yuhao akhirnya mereorientasi dirinya sendiri, dan dia menggenggam tangan Wang Dong dengan erat. Dia menurunkan suaranya dan berkata, "Mari kita mulai." Di danau, suara Zhang Lexuan bergema dari kedamaian. Penculikan mempelai wanita tidak harus terjadi di permukaan danau. Jumlah orang di timmu lebih sedikit, Yuhao. Jadi kalian bisa memilih lokasi untuk pertarunganmu. Petik 2. Huo Yuhao bertekad dan berkata, "Tidak perlu. Mari kita lakukan di Danau Dewa Laut. Takdir Lautan Dewa telah memenuhi kita berdua, dan aku berharap pertemuan romantis dan takdir ini sesempurna mungkin." Jawabannya tenang. Tetapi 5 orang yang berdiri di depannya tiba-tiba merasa sangat berbeda pada saat ini. Aura Huo Yuhao tampaknya berubah, dan bangkit dengan cepat. Ini bukan karena kekuatan jiwa. Itu adalah sikap yang mengesankan dan sulit untuk dijelaskan. Itu luas, dan meskipun tidak setajam itu, ia membawa tekanan yang sangat kuat. Wajah Ning Tian berubah. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan Huo Yuhao pada akhirnya. Namun, 2 lawan 5 mereka. Apakah mereka berdua benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan 5 orang yang memiliki kesamaan dalam pemetaan? Dia yakin sekarang bahwa Huo Yuhao benar-benar memperkenalkan gadis itu dengan label nomor 2. Huo Yuhao memegang tangan Wang Donger dengan tangan kanannya, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Dia mengetukkan lili air dengan ujung kakinya dengan lembut, dan mendorong Wang Donger dan dirinya sendiri ke udara. Gerakannya tidak cepat, namun ada harmoni yang tidak alami di dalam gerakannya. Bahkan ketika lapisan cahaya perlahan-lahan bersinar ke transmisi. Wanita salju kecil di bahunya terbang keluar dengan suara mendesing, melayang di atas kepalanya. "Donger, haruskah aku memanggilmu begitu?" Huo Yuhao berbisik. "Ya," jawab Wang Donger lembut. Dia penuh dengan rasa manis dan kehangatan di hatinya. Tetapi dia masih pemalu dan malu seperti sebelumnya. Pada akhirnya, mereka berdua saling memanggil saudara selama bertahun-tahun. Dan dia tidak terlalu terbiasa dengan perubahan mendadak dalam cara mereka saling berbicara. Ini masih membutuhkan proses, tidak peduli seberapa siap dia di dalam hatinya. "Kami pasti akan menang. Bantu aku terbang." Huo Yuhao bergerak di depannya saat dia berbicara. "Senior, beri kami tempat untuk berdiri," geram Ning Tian lembut. Bertarung di permukaan danau bukan keahlian mereka. Pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka yang memiliki 7 cincin. Dan tidak satu pun dari mereka yang memiliki jiwa bela diri yang bisa terbang. Mereka bisa mengapung di permukaan udara dalam waktu yang singkat. Tetapi mereka tidak akan pernah memiliki kenyamanan yang sama dengan sayap kupu-kupu Huo Yuhao dan Wang Dong jika mereka harus menghabiskan waktu lama di atas permukaan udara. Ling Luochen menjawab dingin dan menjawab, "Apakah saya perlu Anda mengajari saya?" 6 cincin jiwa di tubuhnya naik saat dia berbicara.
dan hawa dingin yang segera menyebabkan suhu udara turun. Staf es yang panjang dan ramping terbentuk di tangan. Momentum berikutnya berhenti di tengah-tengah antara kam-kam pria dan wanita. Tian mendaratkan alat tipe jiwa shuttle di belakang Ling Luochen. Dai Huabin, Xie Huanyu, dan Wu Feng semua maju dan membentuk barisan di depan Ling Luochen. Dai Huabin ada di tengah, sementara Wu Feng dan Xie Huanyu berdiri di sisinya. Semua orang melepaskan jiwa bela diri mereka. 5 dari mereka membentuk tim pertempuran mini yang terdiri dari 2 tipe serangan, 1 tipe pertahanan, 1 tipe kontrol, dan 1 master jiwa tipe tambahan. Huo Yuhao menyaksikan area efek beku Ling Luochen mencapai diameter 100 meter. Suara Huo Yuhao bisa terdengar dari kejauhan saat dia berkata, "Apakah kalian siap?" Itu adalah pertanyaan sederhana, tetapi berisi kepercayaan diri yang luar biasa, dan jelas bahwa nadanya tersirat. "Kami tidak akan menyerang karena kami menunggu Anda bersiap-siap. Saya akan datang ketika Anda." Dai Huabin meraung marah. "Huo Yuhao, Anda akan memiliki pertikaian dengan saya. Tatap muka. Jika Anda seorang pria." Petik 2. Huo Yuhao tertawa dingin dan menjawab, "Apakah Anda pernah menang?" Dai Huabin tidak tahan lagi, dan dia melepaskan raungan harimau yang memekakkan telinga ke langit saat dia melepaskan keterampilan rahasia. Keterampilan jiwa pertama, kedua, dan ketiga, perisai macan putih, transformasi Vajra macan putih, dan transformasi Devil God macan putih, digunakan pada saat yang sama. Dengan Seven Treasures Glaze Pagoda Ningtian menguatkannya pada saat yang sama. Ia mengeluarkan aura ganas, tangguh, dan mengintimidasi yang keluar. Dai Huabin memukul dadanya dengan berat. Tubuhnya yang sangat berotot bertambah besar dalam ukuran eksplosif, dan dia terisi ke arah Huo Yuhao saat dia meraung marah. Kakinya membuat lekukan yang dalam di es yang keras di bawah kakinya di saat ledakan itu, dan tubuhnya membawa cahaya keemasan keputihan saat ia melonjak ke arah Huo Yuhao. Mata tiba-tiba dinodai dengan warna emas yang aneh, dan orang dapat melihat dengan cermat setelah memeriksa bahwa ada aliran listrik keemasan jauh di dalam masing-masing mata rohnya. 2 sinar cahaya keemasan melesat, menyasar Dai Huabin. Kecepatan cahaya sangat cepat, dan tidak mungkin bagi Dai Huabin untuk menghindari serangan ini bahkan jika dia mau. Kecuali dia memiliki keterampilan seperti deteksi spiritual Huo Yuhao untuk memprediksi serangan. Apakah dia? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dai Huabin meraung ke langit saat cincin jiwa keduanya menyala. Pada saat ini, 4 dari 5 cincin alarm yang mengejutkan beroperasi pada saat yang sama. Sinar putih tebal meledak dari mulut lurus ke arah 2 balok emas. Dia ingin mencegat mereka di udara. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya. Gelombang cahaya Fierce White Tiger. Ketika lampu putih dan emas berbenturan di langit, Dai Huabin tertegun sejenak, karena dia tidak bisa merasakan kekuatan atau dampak yang sama sekali. Gelombang cahaya sengit White Tiger-nya meledak jauh ke jarak jauh, sementara 2 sinar emas dari mata Huo Yuhao menghantam tubuhnya. Pusaran air keemasan yang tingginya setengah kaki tiba-tiba muncul di atas kepala Dai Huabin. Dai Huabin segera merasakan menekan akut mengisi seluruh tubuhnya, seolah-olah itu akan menimbulkan kekacauan di pikiran. Segala sesuatu di hadapannya menjadi buram, dan dia merasa seolah-olah mulai kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Dari sudut pandang orang lain, Dai Huabin tampak berhenti tanpa sadar di jalurnya, seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi setelah dia diserang oleh cahaya keemasan dari mata Huo Yuhao, dan dia tampaknya berputar-putar di tempatnya. Mata Penatua Suan berbinar terus-menerus. Segala sesuatu yang telah dilakukan Huo Yuhao untuk Departemen Alat Jiwa selama 2 tahun terakhir telah jatuh ke matanya. Dan sementara dia senang, dia juga sedikit khawatir. Dia khawatir bahwa Huo Yuhao terlalu fokus pada alat jiwa sehingga dia akhirnya menunda atau memandangnya. Namun, sepertinya dia tidak perlu khawatir sama sekali. Huo Yuhao dan Wang Donger masih terbang ke depan, dan mereka sepertinya menyapu bahu saat mereka langsung menuju Wu Feng. Reaksi Xie Huanyu cepat. Dia melakukan masuk secara horizontal dari samping ketika Dai Huabin pertama kali menunjukkan kehilangan kendali.
Ketika dia melihat bahwa Huo Yuhao dan Wang Dong pergi menuju Wu Feng, jiwa terdengar di tubuhnya menyala. Tubuh gemuknya tiba-tiba jatuh ke tanah, dan kekuatan memantulkan yang luar biasa mendorong tubuhnya ke arah Wu Feng segera setelah itu. Itu 5 lawan 2. Dan keterampilan jiwa Ling Luochen juga telah menemukan targetnya pada saat ini. Dia telah mengetahui lokasi Huo Yuhao, dan dia meluncurkan beberapa keterampilan jiwa pada saat yang sama. Lapisan baju besi dingin turun ke tubuh Dai Huabin dan meningkatkan kemampuan pertahanannya. Penjara es diaktifkan dengan prasangka yang akurat, tetapi tidak berlaku untuk Huo Yuhao atau Wang Donger. Sebaliknya, ia pergi ke Wu Feng. Penjara es ini berdiameter lebih dari 10 meter, dan terbentuk dari 24 pilar es tebal. Pilar-pilar es melengkung dari permukaan dan segera memberikan perlindungan dan kontrol yang kuat. Namun, serangan hebat yang diharapkan semua orang Huo Yuhao dan Wang Donger untuk diluncurkan melawan penjara es tidak muncul sama sekali. Tepat ketika penjara es berkilauan terlihat, Huo Yuhao dan Wang Donger tiba-tiba berhenti di jalur mereka. Terlepas dari apakah Wang Donger adalah laki-laki atau perempuan, bagaimana mungkin orang-orang sebelum mereka menyaingi pemahaman kimia dan diam-diam yang ia bagi dengan Huo Yuhao. Dia kembali ke belakang punggung Huo Yuhao sekali lagi ketika dia bangkit, menekan tangan di belakangnya, dan segera mulai menanamkan kekuatan Hao Dong ke tubuhnya. Huo Yuhao sedang menghadapi Xie Huanyu, yang melompat ke arah mereka pada saat ini. Xie Huanyu adalah master jiwa tipe pertahanan, dan tujuan awalnya adalah untuk mencegah serangan Huo Yuhao terhadap Wu Feng. Namun, dia tiba-tiba merasa bahwa target Huo Yuhao dari awal sampai akhir bukanlah Wu Feng, itu dia. Rasanya seperti penjara es Ling Luochen juga telah mempertimbangkan dalam perhitungan dan prediksi Huo Yuhao. Xie Huanyu sudah meluncurkan dirinya di udara, tetapi dia tidak bisa mengubah arahnya lagi, meskipun dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Di saat genting ini, cincin jiwa keempat dan kelimanya berbinar pada saat bersamaan. Cahaya menutupi tubuhnya, dan kulitnya menjadi gelap seperti batu bara, sementara seluruh tubuhnya menjadi seperti bola daging yang sangat besar saat ia melesat ke depan. Proyeksi cahaya gajah raksasa muncul di belakangnya. Keterampilan jiwa keempatnya, kabut gajah, dan keterampilan jiwa kelimanya, kulit gajah. Xie Huanyu dapat melihat bahwa Huo Yuhao telah berubah sepenuhnya menjadi keemasan. Saat ini, Huo Yuhao tampak seperti patung emas, dan ia memancarkan aura menakutkan yang meledak ke depan, membuat Xie Huanyu ketakutan. Apa keterampilan jiwa ini? Tinju emas meninju langsung ke arah Xie Huanyu tepat ketika Dai Huabin pulih dari kebingungan spiritual. Apalagi waktu seperti itu berhenti ketika kepalan emas menghantam tubuh Xie Huanyu. Pada saat berikutnya, kabut gajah di sekitar tubuh Xie Huanyu bergerak keluar dan berusaha menjerat kepalan emas. Namun, kabut gajah menghilang, tertimpa letusan cahaya keemasan. Kekuatan elastis yang luar biasa dari gajah Hide dari tabrakan itu juga tampaknya menghilang sepenuhnya. Tubuh Xie Huanyu terlempar ke belakang dengan kecepatan lebih cepat daripada yang dia keluarkan, dan dia menabrak Dai Huabin di perjalanan. Dai Huabin tidak hanya duduk. Dia mengulurkan kaki harimau di depannya dan berusaha menangkap Xie Huanyu. Namun, dia merasakan tekanan menakutkan masuk ke tubuhnya saat dia menangkap Xie Huanyu. Itu sangat mencekik sampai hampir mencekik, seperti penguasa tertinggi turun ke dunia. Pikiran dan jiwa terguncang ketika Xie Huanyu menabrak dadanya, dan mereka berdua terlempar mundur beberapa meter dari pasukan sebelum mereka menstabilkan diri. Segar mengalir keluar darah dari mulut dan hidung Xie Huanyu. Wajah gemuk itu pucat, dan tubuhnya bergetar parah. Dia menatap Dai Huabin dan berkata, "Jadi, sangat kuat. Pertahananku telah hancur." Sayap kupu-kupu membentang ke samping, dan bidang besar cahaya keemasan meledak dari belakangnya, Dewi Cahaya Kupu-kupu. Penjara es dari sebelumnya telah hilang, benda itu hilang di bawah sentuhan tangan mungil yang lembut. Huo Yuhao bergerak di satu sisi, sementara putri salju kecil itu terbang ke arah yang berlawanan dan menyentuh penjara es dengan ringan. Penjara es mencair hampir seketika. Ling Luochen menyadari, dengan ketakutan dan perasaan yang kuat,
bahwa hubungan dengan keterampilan jiwa segera terputus ketika putri salju kecil menyentuh penjara es. Cahaya Dewi Kupu-Kupu membungkus putri salju kecil dan menyapu menuju Wu Feng yang tak berdaya. Iya, putri salju kecil berseru, dan pemandangan mistis terjadi. Lampu hijau azure segera bersinar dari tubuh Huo Yuhao, domain es abadi. Pada saat yang sama, tubuh putri salju muncul dengan kilau oranye emas, dan cincin jiwa oranye emas kedua di tubuh Huo Yuhao berkilau dengan kuat. Es dan salju dilepaskan dari bawah kaki Huo Yuhao. Badai salju mulai menyebar secara instan. Suhu yang lebih dari 20 derajat di bawah nol menyapu maju bersama badai salju. The Ice Jade Empress Scorpion's Domain of Ice abadi, dan Snow's Dance of the Brilliant Sun yang digabungkan, Snowy Dance of Ultimate Ice. Keterampilan jiwa berikutnya yang dilepaskan Ling Luochen segera dikonsumsi oleh salju dan es yang menjulang di langit. Rasa dingin yang intens yang muncul dalam sepersekian detik benar-benar menekan api panas naga merah yang meledak dari tubuh Wu Feng. Pemandangan di depan mata Dai Huabin langsung menjadi salju putih dan es, dan dingin yang ekstrim menyebabkan kecepatannya menurun. Kelompok tua-tua di Feri sudah berdiri. Apakah ini kemampuan domain? Danau Dewa Laut mulai berubah. Awalnya hanya dipengaruhi oleh elemen es Ling Luochen, yang membentuk lapisan es dengan diameter lebih dari 100 meter di permukaan danau. Namun, lebih dari setengah dari seluruh danau lautan dewa sekarang mulai membeku, dan hawa dingin yang menakutkan menembus langit. Hanya ada keheranan di mata Zhang Lexuan. Ketika dia berbalik ke Bei Bei, dia bisa melihat kebingungan dan keheranan yang sama di matanya. Sudah jelas bahwa Bei Bei bahkan tidak tahu bahwa adiknya yang masih kecil sangat kuat. Palu emas terbang di bawah lapisan salju dan es. Kelima lawan mereka berusaha menahan dinginnya daerah itu, tetapi semua orang membeku pada saat yang sama. Mantra di tengah kekosongan, badai spiritual. Keterampilan fusi jiwa bela diri ini menjadi lebih mengerikan di bawah sampul Snowy Dance of Ultimate Ice. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam domain, bahkan Penatua Swan tidak bisa melihatnya. Kecuali dia dengan paksa menerobosnya. Semua yang ada dalam efeknya adalah bagian dari dunia Huo Yu. Huo Yuhao berdiri di tempatnya saat dia memegang tangan Wang Donger. Tidak jauh dari mereka berdiri 5 patung dari berbagai bentuk. Saat dia berbalik, Huo Yuhao menghadap Wang Donger dan berkata dengan lembut, "Aku ingin melihatmu. Bisakah saya?" "Ya." Wang Dong setuju. Setelah pertarungan, perasaan tegang mereka menghilang, dan kekuatan Hao Dong yang menyebar di tubuh mereka telah membimbing mereka. Meski dia menghadapi lawan yang kuat, Huo Yuhao tetap sangat tegas. Tangannya sedikit bergetar saat dia menyentuh topi dan kerudung. Dia merasakan detak jantungnya semakin kencang. Kerinduannya yang intens bercampur dengan kecemasan. Reaksi Wang Donger lebih besar dari dia. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan memutar-mutar jari-jarinya di depannya. Dia tidak berada di dekat energi seperti saat dia pertemuan 2 lawan 5. Huo Yuhao akhirnya berhenti. Dia tidak menurunkan topinya. Dia membisikkan sesuatu sebelum Wang Donger mengangguk. Pada saat berikutnya, Huo Yuhao memegang tangannya saat mereka meluncur mundur. Garis-garis cahaya yang tak terhitung banyaknya meledak seperti kembang api, menembak keluar dari tubuh Huo Yuhao dan Wang Donger sebagai pusatnya, menyilaukan semua orang. Di tengah lampu, Wang Donger ditarik ke dalam pelukan Huo Yuhao, dan tubuh mereka digabungkan menjadi satu kesatuan. Sayap kebiru-biruan emas mulai mengembang dengan kecepatan yang menakutkan. Ukurannya berlipat ganda dalam sekejap. Sayap Radiant Butterfly Goddess biasanya dipisahkan menjadi atas dan bawah, tetapi sekarang ada sayap tengah berwarna giok. Itu halus, transparan, dan berwarna cerah, melepaskan aura kehidupan yang tebal. Arti sebenarnya dari kehidupan adalah cahaya dan udara, dan aura kehidupan ini melengkapi aura cahaya. Ketika salju menyebar, butiran salju di tanah dipandu ke udara, di mana mereka mulai menari. Saat suhu dingin membeku, menyatunya tubuh Huo Yuhao dan Wang Donger mulai berubah secara mengejutkan. Sosok ramping mulai muncul dari cahaya 3 warna. Topi dan kerudung melebur dalam cahaya keemasan, hanya menyisakan seorang wanita muda.
Tingginya lebih dari 180 cm, dan sosok rampingnya sangat menawan. Rambutnya yang panjang berwarna merah muda kebiruan, dan mengalir sampai ke kakinya. Matanya berwarna emas cerah, dan sosok rampingnya tanpa cacat. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa proporsinya sosok mempesona itu. Penampilannya yang menggairahkan lebih unggul dari semua wanita yang hadir. Setiap garis cahaya dan lekuk tubuhnya sempurna saling melengkapi. Tidak ada yang bisa menggambarkan perasaan mereka ketika pertama kali melihatnya. Namun, dia pasti mendapat perhatian penuh semua orang. Dia pindah pada saat berikutnya. Dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan naik ke udara. Wanita salju berwarna oranye mendarat di bahunya ketika dia memberi isyarat, dan sayap 3 warna di belakang mendorong tubuhnya ke udara ketika dia mulai menari. Kabut tebal mulai menyebar dari kaki ke atas, berubah menjadi garis-garis yang mengelilingi tubuhnya saat berputar di sekelilingnya. Sayapnya terulur dan ditarik terus, menambah keingintahuannya di dunia lain. Rune emas halus muncul di dahi, lebih jelas dari kali terakhir. Rupanya itu adalah gambar trisula emas. Mata emasnya lembut, wajah putih mulusnya sedikit kemerahan. Sosoknya melintas, dan entah bagaimana di depan pahatan es. Saat dia menyentuh patung itu, benda itu mulai meleleh. Es yang menutupi danau lautan dewa telah berubah menjadi panggungnya. Ketika semua orang menyaksikan dengan melihatnya, sayapnya yang menyilaukan berdenyut saat dia menari di udara. 5 patung es mencair satu demi satu. Ling Luochen, Ning Tian, Wu Feng, Xie Huanyu dan Dai Huabin tidak kehilangan kesadaran. Mereka tersesat dalam tarian salju dan es bersalju, dan badai spiritual. Namun, mereka tidak sepenuhnya kehilangan kesadaran. Saat es mencair, perasaan hangat menyelamatkan tubuh mereka dan mempercepat darah mereka. Mereka juga melihat sosok yang menggairahkan dan rambut panjang, biru muda. Tari soliter di tengah frost, pakaian cahaya. Saat sayap 3 warna memendek, Rayman of Light akhirnya kembali ke tempat semula. Ia berpisah dan 2 menjadi orang yang berbeda lagi. Huo Yuhao masih Huo Yuhao, tetapi wanita di sebelahnya tidak lagi memakai topinya. Dia jelas merupakan versi yang lebih kecil dari Dewi Cahaya. Saat rambut yang panjang dan berwarna biru kemerahan mengalir di belakangnya, matanya mulai berputar. Dia malu, dan tidak berani menatap Huo Yuhao. Huo Yuhao juga bertanya-tanya. Meskipun dia tahu bahwa itu Wang Donger di depannya, dia masih tidak percaya. Wang Dong dan Wang Donger tampak sangat mirip, tetapi dia merasa seolah-olah dia tidak bisa menemukan Wang Dong. Wang Donger adalah versi Dewi-Dewi Cahaya yang belum matang. Jadi, Dewi saya selalu berada di sisiku sejak awal hingga sekarang. Ada teknik penyamaran di keluarga saya yang memungkinkan saya mengubah suara saya dan mengubah garis wajah saya. Saya bahkan bisa mengembangkan apel Adam. Meskipun perubahannya tidak terlalu drastis, mereka menyulitkan orang lain untuk mengenali saya. Suara Wang Donger sangat lembut, tetapi Huo Yuhao masih bisa mendengarnya dengan jelas. Tidak heran dia sangat berbeda. Kamu menyembunyikan kebenaran dariku begitu lama. Huo Yuhao memutar. Maaf, saya. Jangan minta maaf. Aku bodoh. Huo Yuhao berkata dengan lembut sambil memegang tangan. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku bodoh? Jangan sampaikan pilihanmu. Petik 2. Biarkan aku membengkokkannya lagi. Kamu sudah memiliki Juzi. Wang Donger membalas tembakannya. Ya ampun kosong. Kami hanya teman baik. Huo Yuhao menjawab dengan tegas. Wang Donger mengangkat kepalanya, menatapnya sedikit kaku saat dia menatap Huo Yuhao. Betulkah? Tentu saja. Ketika kami pertama kali menunjukkan Rayman of Light, saya sudah terpikat oleh sosok Dewi Cahaya. Tidak ada orang lain yang bisa memasuki hatiku setelah itu. Setelah berhenti sejenak, Huo Yuhao memandang dengan serius. Saat ini, Dewi saya ada di sisiku. Wang Donger akhirnya tersenyum. Senyumnya seindah bunga yang mekar. Dia telah menghabiskan banyak usaha hanya untuk hari ini. Setelah lebih dari 2 tahun berpisah, dia telah mengenali perasaannya untuknya. Dia bahkan mencoba melupakannya. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya.
Itulah sebabnya dia pergi untuk mendatangi dan membawa kembali ke Clear Sky Sect, berharap kerabatnya akan menyetujuinya. Ketika dia bertemu Juzi di sepanjang jalan, dia merasa terancam. Setelah kembali ke akademi, dia mulai mengaturnya. Dia mengungkapkan identitasnya kepada Bei Bei, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao, berharap menerima bantuan mereka. Dia ingin menunggu sampai turnamen duel jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi Mahkota Kontinental berikutnya sebelum dia mengungkapkan segalanya kepada Huo Yuhao. Namun, dia menyadari setelah perpisahan mereka bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia paling bermasalah dengan kenyataan bahwa Huo Yuhao mungkin tidak mengembangkan perasaannya jika dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya seorang wanita, tidak peduli seberapa dekat mereka. Sekarang setelah semuanya beres, dia ternyata bukan orang bodoh, dan kerja kerasnya akhirnya menghasilkan hasil. Huo Yuhao tiba-tiba sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Saat dia berbalik dan melihat kedamaian, seluruh danau lautan dewa benar-benar sunyi. Namun, perhatian semua orang yang tertarik padanya. Dia sedikit malu. Kakak perempuan tertua, kakak tertua, bisakah kita pergi sekarang? Penculikan mempelai perempuan seharusnya sudah berakhir, bukan? Huo Yuhao berteriak ke arah Bei Bei dan Zhang Lexuan. Dia biasanya memanggil senior tertua Bei Bei, sementara Zhang Lexuan sering disebut sebagai kakak senior tertua oleh orang lain. Ketika dia memanggil mereka berdua bersama, terdengar aneh. Semua orang baru pulih dari kenyamanan mereka setelah mendengar suaranya. Yang benar adalah bahwa tidak ada yang tahu bagaimana Huo Yuhao dan Wang Dong menang. Mereka tidak bisa merasakan apa-apa, karena segala sesuatu di dalam domain berada di bawah kendali Huo Yuhao. Pertarungan 2 lawan 5 yang asli berakhir dengan kemenangan luar biasa, tetapi semua orang tidak fokus pada kemenangan. Mereka lebih terpikat oleh Wang Donger, karena dia terlalu cantik. Tidak hanya siswa laki-laki yang terbelalak kaget, tetapi siswa perempuan juga mabuk karena kecantikannya.